Timun Mas. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda paruh baya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniai Mbok Srini seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Srini memimpi seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Mbok Srini tetap jalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat ia tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar, seperti yang ada di mimpinya semalam. Sebenarnya Mbok Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa maksudmu? Memberikanku sebutir biji timun?" tanya Mbok Srini. Seraya berteriak, tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itu lah yang semalam menghampirinya. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan memberikannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa itu meminta Mbok Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya, ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, biji timun yang ia tanam sudah besar dan berwarna emas. Mbok Srini langsung membelah timunnya dan di dalamnya ada bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini memberi nama bayi perempuan itu adalah Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju ke Gunung Gundul. Suatu hari datang raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Srini amat takut kehilangan Timun Mas. Sesampainya di rumah, Mbok Srini memberikan 4 bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya berdoa. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji Timun Mas. Diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Srini.
Raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang. Ia mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Mas teringat dengan 4 bungkusannya yang disimpannya. Ia pun menebar biji mentimun di hutan. Ajaib, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat. Buahnya, raksasa memakan buah mentimun yang menambah tenaganya. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Lalu Timun Mas menabur jarum. Dalam sekejap jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Terakhir Timun Mas membuka terasi. Seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggalkan dalam lautan lumpur itu. Akhirnya Timun Mas mengucap syukur dan berbahagia bersama Mbok Srini.